Salam, salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Perkenalkan, nama saya Endang, Wakil Sekretaris DPC PWKI Kabupaten Katingan, akan hadir di ruang Bapak Ibu Saudara-saudari dalam perenungan firman Tuhan dan doa bersama yang nantinya akan dipimpin oleh Pendeta Irwanto Thomas dari BFA Kasongan. Biarlah firman Tuhan ini dapat memberkati kita, membawa damai sejahtera di hati, lebih mengasihi Tuhan dan lebih mengasihi sesama. Shalom ibu-ibu PWKI semua, mari kita mempersiapkan hati kita menyembah Tuhan. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan, kasih-Mu, karya-Mu begitu nyata dalam kehidupan kami. Sebab harapan kami taruh kepada-Mu saja Tuhan. Kami aman di dalam Engkau Tuhan. Salam,
Ibu-ibu PWKI Kabupaten Katingan, Salam Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa. Bapak, kami bersyukur, terima kasih untuk kasih setiamu, untuk anugerah Tuhan yang begitu besar yang Tuhan sudah sediakan berikan bagi kami. Sampai hari ini kami menerima kemurahan-Mu, menerima kasih setiamu yang tak terukur, betapa dalam, betapa panjang, betapa luas, dan betapa lebar kasih setiamu bagi kami. Dan hari ini kami mendengar firman-Mu Tuhan, dan Kau berbicara kepada kami siap mendengar firman-Mu dalam nama Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini saya menyampaikan firman Tuhan tentang bagaimana kasih Tuhan kepada kita. Kita akan buka firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ke-8, dari Injil Yohanes pasal yang ke-8. Ya, ayat yang pertama. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Yang kedua kalinya ia membungkuk dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Katakan amin untuk firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, perhatikan. Ini suatu cerita yang sangat fenomenal. Ada seorang perempuan yang kedapatan berzina. Secara hukum Taurat, perempuan ini harus dirajam dengan batu. Orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi datang menghadapkan kepada Yesus. Mereka ingin mencoba Yesus. Ya, mereka ingin menguji Yesus. Lalu mereka katakan, secara hukum Taurat kan perempuan ini harus dilempari dengan batu. Dan mereka katakan, "Apa pendapatmu tentang hal itu?" Tapi perhatikan jawab Yesus. "Jikalau kalian semua merasa bahwa tidak ada barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan ini." Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita perhatikan, secara hukum Tauratnya perempuan ini memang harus dilempar dengan batu. Itu perintah yang diberikan Allah melewati Musa dengan hukum Tauratnya. Tetapi hari ini saya mau menunjukkan Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana kasih karunia Tuhan. Saya mau menunjukkan kepada saudara bahwa Allah ketika Dia datang dalam dunia ini melalui Yesus Kristus, Dia telah memberikan kasih karunia-Nya kepada kita. Perhatikan ayat selanjutnya. Dikatakan ketika semua orang yang mendengarkan apa yang Yesus katakan, satu persatu mereka melemparkan batu, membuang batu di tangan mereka. Dan tidak ada satupun yang melempar wanita itu dengan batu itu. Dari yang tertua, mereka melemparkannya, lalu Yesus lalu mereka meninggalkan perempuan itu dan Yesus. Ya. Tetapi ada satu hal Bapak Ibu yang sangat menjadi perhatian saya. Apa yang kira-kira ditulis oleh Yesus di tanah pada saat itu? Yesus menulis di tanah, ya. Kemudian kira-kira memang tidak ditulis di situ.
Saya hanya menduga kira-kira 2 kali Yesus menulis di tanah. Apa yang dia tulis? Dia menulis hukum Taurat. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hormatlah ayahmu dan ibu. Dan 10 hukum Taurat mungkin dituliskan Yesus di tanah pada saat itu. Dan ketika mereka melihat tulisan itu, ya, karena sebelumnya kan Yesus menulis, lalu Yesus katakan siapa yang tidak berdosa silahkan lempar. Lalu Yesus menulis lagi. Lalu apa yang mereka lihat tulisan Yesus di tanah? Itu adalah mungkin adalah hukum Taurat, itu menurut dugaan saya. Dan ketika mereka melihat itu, mereka merasa bahwa mereka tidak sempurna. Mereka merasa bahwa mereka melanggar hukum-hukum itu, sehingga mereka, Bapak Ibu Saudara sekalian, melepaskan batu itu. Dan mereka merasa bahwa tidak ada dari mereka yang tidak berbuat dosa. Perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian, siapakah sebetulnya dari antara orang yang hadir di situ yang berhak melempar perempuan itu? Siapa dia? Kalau kita mengutip daripada kalimat Yesus Kristus, kalimat dari Tuhan Yesus Kristus, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Ayat yang ke-7. Kalau kita mengutip ayat ini, siapakah yang berhak melempar perempuan itu? Dia adalah Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus yang tidak berdosa, dialah yang berhak untuk melemparkan batu pada saat itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus tidak melakukannya. Halo, secara hukum Taurat perempuan ini kedapatan berzina, dia harus dirajam dengan batu. Dan itu hukum Taurat yang diajarkan kepada mereka. Tetapi Yesus Kristus yang adalah Tuhan, ini menunjukkan bagaimana kasih karunia Tuhan, kasih Tuhan kepada saudara dan saya, kepada kita, melampaui daripada keinginannya untuk menghukum kita. Keinginan Tuhan untuk mengasihi kita, keinginan Tuhan untuk mencintai kita, menyayangi kita, jauh melampaui daripada keinginannya untuk menghukum dan menghajar kita. Dari mana kita bisa lihat? Perhatikan ayat selanjutnya. Ayat yang ke-10. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepada perempuan itu, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak ada seorang yang menghukum engkau?" Jawab perempuan itu, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau." Perhatikan. Yesus pun tidak menghukum perempuan itu, walaupun dia punya hak untuk melempar perempuan itu, karena dialah yang tidak berdosa pada saat itu. Dan perhatikan, dia katakan, "Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Halo Bapak Ibu Saudara sekalian, betapa Tuhan sangat menyayangi saudara dan saya. Allah yang kita sembah hari ini adalah Allah yang penuh kasih, penuh dengan cinta dan sayang kepada kita. Keinginan Allah untuk mengasihi dan menyayangi kita jauh daripada keinginannya untuk menghukum kita. Jikalau hari ini engkau, hai Bapak Ibu Saudara sekalian, atau hai wanita-wanita Allah, Bapak Ibu Saudara sekalian, jikalau hari ini keadaanmu begitu terpuruk, keadaanmu kurang baik, mungkin masa lalumu bukan masa lalu yang baik, mungkin ada rasa bersalah, ada penuduhan, atau hal-hal yang tidak baik yang kau alami, ada dosa yang menjadi pergumulan dalam kehidupanmu. Dengarkan firman Tuhan, Allah mengasihi engkau. Tuhan Yesus mengasihi dan menyayangi engkau. Firman Tuhan mengatakan dia tidak menghukum engkau, tetapi sekalipun dia tidak menghukum saudara, Tuhan katakan, "Pergi dan jangan berbuat dosa lagi." Di dalam Roma pasal 8 ayat yang pertama, firman Tuhan mengatakan, Roma 8 ayat yang pertama, "Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus." Bagi saudara dan saya yang ada dalam Kristus Yesus tidak ada penghukuman. Penghukuman itu tidak ada lagi Bapak Ibu. Sejak Yesus Kristus datang dalam dunia ini, hukuman Allah tidak lagi seperti Allah menghukum manusia pada saat zaman perjanjian lama. Perjanjian lama sedikit-sedikit manusia berbuat salah, Allah mengirimkan api, menyambar mereka mati, habis dibalap oleh api. Tetapi Yesus Kristus, Allah yang turun dalam dunia ini, datang dengan memberikan kasih karunia-Nya. Bapak Ibu Saudara sekalian, pertanyaan saya, berapa banyak kita sekarang ini bersungut-sungut? Tapi perhatikan, Allah tidak menghukum saudara dan saya. Dulu bangsa Israel bersungut-sungut, Allah hajar mereka. Tapi hari ini Allah tidak menghukum kita.
Karena apa? Karena kasihnya begitu kuat, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya apa? Bahwa kasih Tuhan yang begitu besar telah dicurahkan bagi kita. Apakah kesalahan, dosa, pelanggaran kita sehingga Tuhan tidak bisa mengampuni kita? Tidak ada pelanggaran dan dosa yang Tuhan tidak bisa ampuni, yang Tuhan tidak sanggup untuk ampuni kita. Apakah kegagalan kita, kesusahan kehidupan kita yang Tuhan tidak mampu untuk menolong kita? Tidak ada. Jikalau hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan tidak bisa menolong engkau, maka tidak ada yang bisa menolong saudara. Tapi kabar baiknya, Tuhan sanggup menolong Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan sanggup mengeluarkan kita dari setiap kesulitan kehidupan kita, permasalahan rumah tangga kita. Dan dengan baik-baik, perempuan ini adalah perempuan yang berdosa dan Tuhan menolong dia. Sama hari ini, mungkin kita tidak hidup seperti perempuan yang berzina, berbuat dosa. Tetapi ada pergumulan-pergumulan hidup kita yang kita sangat memerlukan Tuhan. Dan hari ini kabar baiknya, Tuhan sangat ingin menolong engkau. Jikalau engkau ingin diberkati, Tuhan jauh ingin memberkati engkau. Jikalau engkau ingin sembuh, Tuhan jauh ingin supaya engkau sembuh. Jikalau engkau ingin hidupmu bahagia, Tuhan jauh menginginkan hidupmu berbahagia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk anugerah Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami. Begitu besar Engkau menolong kami, begitu besar anugerah-Mu bagi kami. Engkau tidak lagi menghukum kami pada saat hari ini. Karena kasih-Mu begitu berlimpah ruah. Kasih-Mu Engkau nyatakan bagi kami. Dan kami percaya Tuhan, biarlah kami hidup terus dalam sebuah pengertian kesadaran akan kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah dalam kehidupan kami. Bapa, kami bersyukur. Aku berdoa karuniakanlah kepada setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan ini. Karuniakanlah kepada mereka, wahyukanlah kepada setiap kami tentang kasih karunia-Mu. Bagaimana Engkau sangat menyayangi kami, bahwa bagaimana Engkau sangat mencintai kami. Biar kami hidup dalam sebuah kesadaran bagaimana kasih Tuhan begitu besar akan hidup kami. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan memberkati semuanya. Tuhan memberkati juga wanita-wanita atau ibu-ibu PWKI Kabupaten Katingan. Selalu diberkati dalam setiap pelayanan apapun yang kita lakukan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian dalam perenungan firman Tuhan yang dipersembahkan oleh DPC PWKI Kabupaten Katingan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat.